Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai metode penelitian digital, etnografi digital yang dirintis oleh Sarah Pink. Sarah Pink adalah seorang etnografer digital dari Universitas Monash, Australia, yang pada tahun 2016 menerbitkan buku yang berjudul Digital Ethnography Principles and Practice yang ditulisnya dengan beberapa ahli lainnya yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Pada prinsipnya, menurut Sarah Pink, etnografi digital adalah cara untuk memahami bagaimana seseorang memaknai hidup mereka. Dengan kata lain, seorang etnografer atau peneliti bidang etnografi akan mencoba mengajak orang untuk menggambarkan apa yang tidak biasanya mereka gambarkan dalam hidup mereka kepada orang lain. Dan hal ini, atau hal yang dibicarakan itu, mungkin saja bukan sesuatu yang biasa dibicarakan dengan orang lain. Misalnya, rutinitas di pagi hari, dan atau rutinitas di malam hari. Contoh dari penerapan definisi ini, yaitu definisi mengenai etnografi digital adalah bagaimana seseorang diminta untuk merekam aktivitas seharian mereka kepada orang lain, yaitu peneliti atau etnografer tadi. Dengan kata lain, di dalam sebuah penelitian etnografis, peneliti atau etnografer berbagi dengan orang lain, namun tidak memaksa mereka berbagi hal yang tidak mereka maui atau kehendaki. Artinya, di sini ada respect terhadap orang yang diteliti, dan adanya sifat kolaboratif di mana peneliti membantu mereka membicarakan pengalaman mereka. Selanjutnya, etnografer juga mencoba berempati dan menggunakan imajinasi agar mampu menempatkan diri dalam pengalaman hidup orang-orang yang ditelitinya di dalam penelitian ini. Dengan kata lain, etnografer berbagi dengan orang-orang yang mereka teliti, sehingga hal ini disebut sebagai sesuatu yang bersifat refleksif. Artinya ada perenungan di sini. Mungkinkah ada hal-hal yang berubah, hal-hal yang ingin dipertahankan atau dilanjutkan, atau hal-hal yang ingin dihilangkan dalam hidup mereka yang dibagi dengan peneliti atau etnografer. Saat ini, karena lingkungan kita sangat terintegrasi dengan dunia digital, hampir tidak mungkin kita melepaskan diri dari internet. Cara komunikasi berubah. Ada penggunaan media sosial, ada penggunaan website, ada penggunaan rekaman video, mungkin juga aplikasi chat dan sebagainya di dalam penelitian kita. Dari sinilah awal mula dari berkembangnya etnografi digital. Jadi, mula-mula kita bertemu secara tatap muka, atau setidaknya ini adalah hal yang umum dilakukan. Kemudian barulah etnografer menggabungkan apa yang diperolehnya dengan informasi mengenai dunia mereka. Mereka dalam hal ini adalah dunia dari orang-orang yang diteliti, yaitu melalui cara orang-orang yang diteliti ini atau subjek-subjek etnografi ini berkomunikasi melalui internet. Khususnya yaitu dengan media digital yang dijembatani oleh internet. Pertanyaan yang timbul di dalam etnografi biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi ketika orang bergerak di dalam lingkungan mereka? Apa yang mereka peroleh dari situ? Misalnya, apa saja sih yang dilihat oleh orang-orang dan kemudian difoto lalu diunggah ke Instagram? Bagaimana perasaan mereka? Apa yang dapat mereka indera melalui penginderaan mereka? Apa yang dirasakan mengenai tanah yang mereka pijak? Apa yang mereka rasakan mengenai cuaca? Bagaimana kita memaknai perjalanan kita, yaitu misalnya berbagi cerita melalui apa yang mereka cari atau mereka browse melalui Google Maps. Bagaimana kita menggunakan smartphone? Adakah perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya? Mungkin dalam satu generasi, mungkin pula berbeda generasi dalam pemanfaatan smartphone. Apa yang kita lihat, kita alami dan kita rasakan, baik itu digital maupun konvensional, berbaur bersama di dalam dunia kita. Sehingga dengan meneliti hal-hal ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana kita menjalani hidup. Jadi pada prinsipnya, meneliti dunia digital akan membantu kita memahami bentuk-bentuk kehadiran yang berbeda dalam ruang waktu yang mungkin berbeda, ada yang singkat, ada pula yang panjang, dan koneksi yang berbeda, serta bagaimana cara merasakan serta mengindra lingkungan kita. Contohnya, dengan kehadiran HP atau smartphone khususnya, akan membangun sekaligus menghancurkan relasi sosial.
Bisa juga di sini kita menemukan hal-hal yang menjadi bagian baru dari relasi sosial yang sudah ada sebelumnya atau bahkan relasi sosial yang sama sekali baru. Misalnya jika kita mengkaji perkembangan moda transportasi daring. Perkembangan transportasi daring di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya smartphone yang digunakan secara luas di negara-negara selatan-selatan atau termasuk diantaranya adalah di Indonesia. Relasi antara seorang driver ojol dengan penumpangnya tidak pernah dijumpai sebelumnya, walaupun ada yang sangat mirip dengan hal ini, misalnya relasi antara seorang sopir pribadi dengan orang yang disopirinya, atau antara driver ojek biasa dengan orang yang diantarkannya ke tempat tujuan. Tetapi bentuk ini tidak sama persis, karena memang relasi antara ojol dengan penumpangnya tercipta akibat kelahiran dan perkembangan dari media-media baru, khususnya yang dijembatani oleh internet. Kehadiran aplikasi transportasi daring yang memunculkan jenis pekerjaan ojol baru dapat lahir ketika perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat sehingga memungkinkan hal seperti itu terjadi. Contoh yang pernah dilakukan oleh Sarah Pink dan rekan-rekannya adalah meneliti penggunaan HP dan perbedaan cara penggunaannya di dalam sebuah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa generasi. Jadi mungkin di sini ada kakek dan nenek, paman dan bibi, kemudian orang tua, adik, mungkin pula ada adik kakak, bersaudara, mungkin pula ada cucu dan sebagainya. Bagaimana kemudian penggunaan HP dapat berbeda meskipun jenisnya mungkin tidak jauh berbeda, tetapi cara HP tersebut digunakan dan bagaimana dibagi, bagaimana mereka berbagi informasi dan memanfaatkan segala hal yang bisa dijembatani oleh smartphone tadi akan berbeda setiap orangnya, dan hal ini akan menarik jika dibagi ceritanya oleh mereka sendiri kepada peneliti atau etnografer tadi.